كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi menengok rambutnya basah, keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya, ya mayat hai mayat kom tegak, bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri, persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil. Batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat, ujung Al-Kahfi. Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allah yang Maha Adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian, kau tetap juga rakus dan tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa. Wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan. Neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan. Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang sudah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut melihat malaikat maut. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Kalau kita baca surat Al-Kahfi akan diberikan nur. Nur di sini maksudnya apa, Pak Ustaz? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, Allahu lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Apa cahaya itu? Saya bisa membedakan itu ibu, ini bapak, ini orang, ini tiang karena cahaya. Maksud cahaya bisa membedakan antara hak dan batil. Makna kedua, anak kecil tak boleh kalau mati lampu. Kalau mati lampu ada anak kecil, cepat hidupkan lampu, cepat hidup. Kenapa? Sesak napasnya. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau sudah tak dapat cahaya, mudah stres, depresi, gelap dunia ini, sesak napas. Maka diberikan Allah Ta'ala pencerahan. Ketiga, diselamatkan dari Dajjal. Bisa dia membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus kalau dia baca surat Al-Kahfi. Paling bagus hafal 10 ayat awal Al-Kahfi. Orang susah, orang melarat, mustakbir, sudahlah melarat, angkuh, sombong. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkannya hartanya. Kalau penguasa sombong, ada yang disombongkannya jabatannya. Ternyata orang susah pun ada juga yang sombong. Nabi mengatakan, ailun mustakbir, orang fakir sombong. Ada orang fakir nih sombong, Pak Ustadz? Ada. Sombong kenapa? Sombongnya bukan pamer harta, dia tak punya harta. Sombong kuasa, dia tak punya jabatan. Apa makna sombongnya? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Dinasihati tak masuk, diajak tak mau menerima. Maka orang seperti ini dunianya susah, akhiratnya merana. Di dunia tak dipandang orang, di akhirat tak ditoleh Allah.
Di dunia tak diajak bicara oleh manusia, di akhirat tak diajak bicara oleh Allah SWT. Di dunia kotor karena pakaian kumal, di akhirat kotor. Wa minal hurumi fasum, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Mana ada Nabi sebut Rajab? Tak ada dia sebut Rajab. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi hadisnya yang bid'ah itu mana? Nah, ini yang bid'ah itu. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab tanggal 1, maka seperti puasa 1 tahun. Siapa yang puasa 2 hari, seperti puasa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, maka terbukalah 7 pintu surga. Siapa yang mengirimkan ini kepada 7 temannya, maka dapatlah 7 berkah. Siapa yang tidak mengirimkan ini kepada 7, maka akan turun 7 laknat. Itu yang bid'ah. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan. Itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib. Dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak, pasti melanggar 4. Yang pertama, bin. Pasti dipakai oleh bin nama dia, padahal bukan anak dia. Bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak, kebetulan perempuan anak itu. Lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini, lahir besok. Maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA-nya dia positif, DNA tak laki. Tes darah tak laki. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan puak, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab qabul kedua kali, berarti ijab qabul yang pertama mansukh, batal. Lalu setelah masuk rumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, serumah, bergaulan, sedangkan hukum batal. La haula wala quwata illa billah. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia sudah bekerja mencari ridha Allah, nanti dia punya jabatan general manager, kepala bidan, kepala kantor, kepala kasih, kepala kepala maupun tak berkepala. Maka dia tidak pernah risau dengan itu semua, karena dipahaminya itu jalan saja.
Yang penting saya sampai ke Palembang. Mau naik apa sampai Palembang, jalannya ada. Ustadz jadi ke Palembang, jadi naik apa? Naik pesawat. Tak dapat naik pesawat, naik apa? Naik sampan. Tak bisa naik sampan, naik apa? Naik sepeda. Tak bisa naik sepeda, apa? Naik kapal selam. Tak bisa naik apa? Naik roket. Yang penting sampai. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون